Oke, kemarin kita sudah bahas Al-Fatihah, kemudian bacaan basmalah, kemudian Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan kupas sedikit tentang ayat kursi. Ayat kursi itu berada di dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-255 ya. Membaca ayat kursi itu secara rutin akan memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa. Sebagai muslim sudah baiknya kita mengetahui dan juga hafal dengan bacaan-bacaan yang khusus, misalnya seperti ayat kursi ini. Memahami makna dan keutamaan tentu akan menambah nilai positif bagi seorang yang selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi ini yang sering kita dengar itu mempunyai arti bahwa Allah, ya, jadi Allah itu tiada Tuhan selain Allah, selain Dia maksudnya, yang maha hidup, yang maha terus menerus mengurus makhluknya, tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi miliknya apa yang ada di langit, di bumi, di alam semesta, di semestanya alam, seluruhnya ini merupakan kepunyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat-manfaat yang kita harus mengetahui membaca ayat kursi ini, selain khasiat yang luar biasa apabila diamalkan secara rutin sebagai bacaan doa kita sehari-hari. Zikir setelah sholat boleh dibaca, dan amalan menjelang tidur biasanya. Apa saja sih manfaat-manfaat ayat kursi, dan mengamalkan ayat kursi itu yang seperti apa, bagaimana? Ayat kursi ini mempunyai manfaat, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, selalu dilindungi oleh Allah dari godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas, dan hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, membaca ayat kursi sebanyak 18 kali, Allah itu akan membukakan kemudahan rizki baginya, dan juga dinaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat tentunya. Iya, 18 kali sehari. Ya, jadi bisa dibagi waktu lah. Atau di kapan waktunya itu ada perbedaan antara zikir dengan wirid ya. Kalau zikir itu dia kapan saja dibaca, tapi kalau wirid itu ada masanya, ada waktunya kapan dibacanya. Jadi ayat kursi ini dibaca 18 kali sehari. Ya, Allah akan membukakan kemudahan bagi kita, rizki, dinaikkan derajatnya. Kemudian juga yang ketiga ya, membaca ayat kursi sebanyak 50 kali dan meniupkannya ke air hujan ya, lalu meminumnya, maka Allah akan memudahkan akalnya untuk menerima ilmu pengetahuan. Biasanya orang-orang tua mencari air hujan, kemudian air hujan itu setelah sholat dibacakan 50 kali, kemudian ditiupkan ke air tersebut, kemudian diminumkannya, maka Allah akan memudahkan akalnya untuk menerima ilmu pengetahuan.
Jadi air hujannya itu air langsung turun dari langit, tidak menyentuh apapun, dan dibacakan ayat kursi sebanyak 50 kali. Itu untuk insya Allah menjadikan akal itu lebih mudah menerima ilmu pengetahuan. Yang keempat, membaca ayat kursi setiap mau masuk rumah. Allah akan menghindarkan dari kefakiran. Jadi kalau kita mau masuk rumah siapa aja lah, mobil khusus, rumahnya sendiri, yang belum punya rumah mudah-mudahan punya rumah, atau masih dalam ngontrak atau kos, ya, baca saja nggak apa-apa. Baca ayat kursi setiap mau masuk rumah, ya. Jadi di depan pintu atau akan mau masuk ke rumah, lalu dibacakan ayat kursi 1 kali. Maka Allah akan memberikan baginya yang membaca itu dihindari dari kefakiran. Seperti itu, ya. Jadi ayat kursi itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang kelima, membaca ayat kursi dibaca sebanyak 12 kali pada hari Jumat pagi, ya. Kemudian wudhu dan sholat duha 2 rakaat, maka Allah akan memeliharanya dari kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan setan, iblis, dan manusia. Jumat pagi, ya, bangun tidur, pagi lah. Pagi itu Jumat pagi, ya, khususnya 12 kali baca, ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat, kemudian setelah sholat baca 12 kali ayat kursi. Yang keenam, membaca ayat kursi selama perjalanan. Contohnya, selama perjalanan Allah itu akan memudahkan perjalanannya mulai berangkat hingga pulang. Jadi seperti dijaganya kita, kemudian diberikan keselamatan bagi kita, kemudian dimudahkan segala perjalanannya, ya. Ada yang membaca ayat kursi secara khusyuk dalam perjalanan, kemudian ingin buru-buru sampai ke tujuan, dengan cepatnya Allah mengerutkan waktu dan si pembacanya bisa cepat sampai dengan syarat tidak terburu-buru. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh itu dibaca 170 kali. Allah akan memberikan pertolongan kepada si pembacanya, mempermudah hajat-hajatnya, melapangkan pikirannya, meluaskan rizkinya, serta juga dihilangkan rasa duka dari hatinya. Ya, dibaca 170 kali. Allah akan memberikan pertolongan, mempermudah hajatnya, itu tadi, ya, melapangkan pikirannya, kemudian meluaskan rezekinya, juga menghilangkan rasa duka dari hatinya. Kapan dibacanya? Setelah wudhu, baca di waktu-waktu yang sewaktu-waktu diinginkan, di tempat yang suci 170 kali, ya. Kemudian khusyuk bermohon kepada Allah. Kemudian yang ke-8, membaca ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah mengirimkan 2 malaikat untuk menjaganya sampai tidurnya selesai atau sampai pagi. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah mengirim 2 malaikat untuk menjaganya selama tidurnya. Jadi dijagain oleh malaikat.
nggak satu tapi dua malaikat yang selalu menjaganya dari kejahatan-kejahatan pada saat tidur. Banyak sekali khasiat-khasiat dari ayat kursi, ya. Rahasia di balik utama ayat kursi itu, ayat kursi juga menyimpan kekuatan-kekuatan spiritual dan makna yang sangat mendalam yang penting dipahami oleh setiap muslim. Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian dalam ayat kursi. Di dalam ayat kursi itu menjelaskan juga tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi menggambarkan sifat-sifat Allah yang mulia dan agung, serta kekuasaannya yang tidak ada batasannya. Ayat ini mengingatkan setiap muslim tentang kekuatan-kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu di alam semesta, bahkan di dalam semestanya alam. Jadi kita harus memahami, meyakini secara murni tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat kursi juga Allah memberikan suatu perlindungan kepada makhluknya. Dalam ayat ini Allah juga menjaga langit dan bumi serta tidak ada rasa lelah dan mengantuk. Jadi rasa lelah dan mengantuk itu adalah makhluk yang mendapatkannya. Tapi Allah, Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, tidak memerlukan yang namanya lelah, apalagi mengantuk. Dan ini harus memberikan keyakinan bahwa Allah senantiasa selalu melindungi dan menjaga umatnya. Kemudian juga keutamaan baca ayat kursi ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi yang seperti sebagai dari setan, keamanan dari gangguan, dan keberkahan bagi mereka yang mengamalkannya. Meskipun keutamaan ini diyakini bahwa umat muslim itu tidak ada rahasia khusus. Jadi di umat muslim nggak ada rahasia khusus tentang keutamaan-keutamaan dari ayat kursi. Bahkan ayat kursi juga mengandung pengaruh yang spiritual. Dianggap memiliki pengaruh spiritual yang banyak sekali positifnya. Banyak muslim yang mengamalkannya sebagai bentuk zikir atau wirid atau doa untuk menenangkan pikiran, mendapatkan ketenangan batin, bahkan juga bisa menguatkan keimanan si pembacanya. Dalam Islam, ayat kursi ini juga dianggap sebagai salah satu yang paling agung di dalam Al-Quran. Keberkahan dan keutamaan ayat kursi juga terletak pada kesucian dan makna yang terkandung di dalamnya, serta dapat menjadikan suatu keyakinan umat muslim terhadap kekuatan dan bahkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat kursi juga masih banyak sekali yang harus, tapi kajian tentang ayat kursi nggak sedikit, panjang sekali, dan mungkin insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan coba sedikit membahas atau kita kupas sedikit-sedikit tentang ayat kursi yang begitu banyak fadilahnya, keutamaannya. Semoga yang mendengarkan tentang keistimewaan, keagungan ayat kursi ini dapat terus istiqomah membacanya, dan semoga hajat-hajatnya langsung Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya.